Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Susi Mardini, Eskom MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang lingkup teknologi informasi pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya sendiri, Vina Citra Dewi. Saya Rahima Zahra. Saya Lydia Rika Saputri. Sebelumnya, pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama, pengertian teknologi informasi, yang kedua, pengertian pemasaran, yang ketiga, pengertian teknologi informasi pemasaran, yang keempat, pengembangan teknologi informasi, yang kelima, peranan konsep dasar teknologi informasi, yang keenam, pengertian e-commerce, yang ketujuh, komponen e-commerce, yang kedelapan, jenis-jenis e-commerce, yang kesembilan, proses e-commerce dalam dunia bisnis, yang kesepuluh, tujuan e-commerce, yang kesebelas, perkembangan e-commerce, yang ke-12 peranan e-commerce. Next. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rahima Zahra. Pengertian teknologi informasi yaitu berasal dari dua unsur, yaitu teknologi dan informasi. Teknologi merupakan pengetahuan untuk membuat sesuatu, sedangkan informasi adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi adalah suatu alat hasil ciptaan manusia yang membantu manusia dalam mencari informasi, mengelola informasi ataupun menyampaikan informasi kepada seseorang untuk halayak umum yang bermanfaat sebagai ilmu, pengetahuan, ataupun untuk mengambil suatu keputusan. Next. Yang kedua ada pengertian pemasaran, yaitu menurut dari Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai. American Marketing Association atau AMA menawarkan definisi formal berikut. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Next. Pengertian teknologi informasi pemasaran yaitu dalam pemasaran melibatkan praktek pemasaran yang menggunakan TI untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyalurkan, dan mengubah produk atau jasa dari perusahaan kepada pasar. Teknologi informasi dalam pemasaran memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses pemasaran mereka dengan menggunakan teknologi seperti sistem informasi pemasaran, media iklan, pemasaran langsung, branding, dan kegiatan public relation. Next. Selanjutnya ada perkembangan sistem teknologi informasi, yaitu metode-metode pengembangan sistem alternatif lainnya adalah pembelian paket atau pack atau prototip yang kecil dikembangkan terlebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus selama digunakan sampai prototip selesai dikembangkan. End user computing atau AUC dikembangkan sendiri oleh pemakai sistem dan auto-sourcing dikembangkan dan dioperasikan oleh pihak ketiga. Untuk dapat menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat serta dinamis, maka diperlukan teknologi informasi, karena melalui teknologi informasi akan didapat informasi yang akurat, tepat waktu, dan berguna bagi perusahaan. Sekarang ini perusahaan cenderung memakai sistem pemrosesan informasi berbasis komputer selain memberikan kemudahan bagi pengguna juga mendapat informasi dengan cepat, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat teruji. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh teman. Baik, selanjutnya itu ada perkembangan sistem teknologi informasi dimulai pada tahun 1964
dan yaitu pada saat IBM memperkenalkan MT atau Magic Type serta ST atau Selectric Typewriter, yaitu mesin ketik elektronik yang tidak dapat merekamkan ke pita magnetik. Tahun ini merupakan awal dari aplikasi pengolahan kata atau word processing yang sederhana jika dibandingkan dengan aplikasi pengolahan kata sekarang. Aplikasi pengolahan kata termasuk dalam aplikasi OAS atau Office Automation System. OAS ini sekarang tidak hanya terdiri dari aplikasi pengolahan kata, tetapi juga aplikasi desktop publishing, pembuatan schedule, surat elektronik atau email, surat suara atau voicemail, facemail, konferensi elektronik, atau electronic conference. Sistem-sistem teknologi informasi ini disebut dengan sistem informasi manajemen atau SIM, atau juga bisa disebut dengan sistem teknologi informasi fungsional karena berada di fungsi-fungsi organisasi yang terdiri dari sistem informasi pemasaran atau SIPEM, sistem informasi akuntansi atau SIAKU, atau juga bisa SIA, sistem informasi keuangan atau SIKEU, sistem informasi produksi atau SIPRO, dan sistem informasi sumber daya manusia atau CSDM. Sistem informasi manajemen ini mulai diterapkan pada awal tahun 1970 di Amerika Serikat. Sistem informasi manajemen ini juga memberikan informasi kepada manajemen bawah, menengah, dan atas. Untuk informasi manajer menengah lebih bersifat informasi pengarah perhatian atau attention directing information yang sangat berguna untuk manajer menengah mengarahkan perhatiannya pada suatu yang menyimpang. Informasi untuk manajer atas lebih bersifat informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Selanjutnya, perkembangan terakhir dari sistem teknologi informasi adalah dengan dikembangkannya jaringan saraf atau neural buatan atau juga bisa Artificial Neural Network atau ANN. ANN sendiri merupakan sistem teknologi informasi yang mencoba meniru kerja dari jaringan saraf otak. Perbedaannya dengan sistem teknologi informasi yang lain adalah ANN mempunyai kelebihan proses belajar seperti halnya otak, sehingga proses yang sama selanjutnya akan dilakukan dengan lebih baik. Contoh ANN yang populer adalah yang digunakan untuk memilih saham terbaik di pasar modal. ANN masih diragukan kemampuannya dibanding dengan otak manusia. Selanjutnya, yang keempat itu ada perkembangan sistem teknologi informasi. Nah, dalam gambar tersebut dari tahun 1950 sampai 1960-an itu termasuk ke era akuntansi. Itu pengolahan kata sederhana di tahun 1946. Lalu dari 1960 sampai 1970-an itu termasuk era operasional, di mana itu keluarnya sistem informasi manajemen. Lalu dari 1970 ke 1980-an itu masuk ke era informasi. Itu adanya DSS, ES atau OAS. Lalu selanjutnya ke 1980 sampai 1990 itu masuk ke era jejaring. Itu adanya SIS. Lalu yang terakhir itu ada 1990 sampai dengan sekarang itu masuk ke era jejaring global. Nah, gambar berikut ini menunjukkan diagram perkembangan dari sistem teknologi informasi. Jika dilihat dari perkembangannya yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen, sebenarnya adalah sistem informasi fungsional yang ada di fungsi-fungsi organisasi yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1970. Perkembangan sistem informasi manajemen ini sudah sangat pesat sekali, sehingga istilah SIM yang masih digunakan sekarang untuk menggambarkan sistem teknologi informasi secara keseluruhan sudah tidak tepat lagi, karena SIM adalah SIM di tahun 1970. Lalu yang kelima ada peranan konsep dasar teknologi. Peranan konsep dasar teknologi informasi. Dalam konsep dasar ini, sebagai suatu sistem yang fisik, sistem teknologi informasi sebenarnya mempunyai komponen-komponen yang macam dan jumlahnya sudah pasti. Ketidakmampuan mengidentifikasikan dan memahami komponen-komponen ini akan mengakibatkan sistem teknologi informasi yang dibuat tidak dapat mencapai tujuannya. Pemahaman konsep sistem teknologi informasi dan komponen-komponennya akan sangat membantu di dalam penerapan sistem-sistem teknologi informasi yang berbeda aplikasinya, seperti misalnya sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, dan lain sebagainya. Sistem teknologi informasi tersebut sebenarnya mempunyai konsep dan komponen yang sama, hanya bedanya diterapkan pada konteks yang berbeda. Misalnya untuk sistem informasi akuntansi,
Maka sistem teknologi informasi tersebut diterapkan di konteks akuntansi, yaitu output yang dikeluarkan merupakan informasi akuntansi dengan basis data akuntansi dan input berupa data akuntansi. Demikian juga misalnya jika konsep dan komponen sistem teknologi informasi tersebut diterapkan di konteks pemasaran, yaitu untuk menghasilkan laporan pemasaran dengan basis data pemasaran, maka sistem teknologi informasi ini disebut dengan sistem informasi pemasaran. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Vina. Selanjutnya ada peran sistem teknologi informasi di dalam organisasi. Yang pertama ada efisiensi, yang kedua efektivitas, yang ketiga komunikasi, yang keempat kolaborasi, dan yang kelima kompetitif. Pada awalnya, sistem teknologi informasi digunakan untuk pengolahan transaksi atau TPS. Tujuan dari TPS adalah menggantikan pengolahan transaksi oleh manusia dengan teknologi sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi yang berorientasi ke TPS saja lebih berperan untuk meningkatkan efisiensi. Peran efisiensi lainnya juga dicapai oleh PCS atau Proses Control System yang menggantikan manusia dengan teknologi di proses produksi. Peran sistem teknologi informasi yang kedua yaitu untuk meningkatkan efektivitas dapat dicapai dengan SIM, DSS, GIS, AIS, dan ANN. Sistem-sistem teknologi informasi ini menyediakan berbagai informasi bagi para manajer di organisasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan mereka dengan lebih efektif. Lebih efektif karena pengambilan keputusan berdasarkan dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Manfaat peningkatan efektivitas juga dicapai dengan PCS untuk mendapatkan hasil produksi yang akurat dan bebas dari cacat produksi sesuai dengan sasaran produksi yang diinginkan. Peran yang ketiga dan keempat dari sistem teknologi informasi adalah untuk mengkomunikasikan dan kolaborasi yang ingin dicapai dengan menerapkan OAS atau Office Automation System yang akan mengintegrasikan pengguna dengan teknologi informasi, termasuk para manajer serta elektronik. Peningkatan komunikasi dicapai dengan menggunakan email dan chat. Peningkatan kolaborasi dicapai dengan menggunakan video conference dan teleconference. Peran kelima dari sistem teknologi informasi adalah untuk meningkatkan daya kompetisi. Peran ini dapat dicapai dengan menggunakan Strategic Information System atau SIS. SIS sendiri merupakan sistem-sistem teknologi informasi dan teknologi informasi apapun yang di dalam organisasi untuk mengimplementasikan strategi untuk keunggulan kompetisi. Next. Selanjutnya ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah transaksi pembelian, penjualan, pemasaran, pelayanan, pengiriman, dan pembayaran produk atau jasa dan informasi melalui media internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya secara tidak langsung atau melalui dunia maya yang dikenal juga sebagai media online antara perusahaan yang berjaring dengan prospek, pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. E-commerce meliputi seluruh proses dari pengembangan pemasaran, penjualan, pembayaran, pengiriman, dan pelayanan untuk berbagai produk atau jasa yang diperjualbelikan dalam pasar global berjejaring kepada pelanggan dengan dukungan dari jaringan mitra bisnis di seluruh dunia secara elektronik. Selanjutnya, dari definisi e-commerce tersebut, ada berdasarkan beberapa perspektif. Yang pertama itu ada perspektif komunikasi, yaitu e-commerce merupakan pengiriman informasi, produk atau jasa, dan pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Yang kedua ada perspektif proses bisnis. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan atau workflow. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce merupakan satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan ketetapan pelayanan. Yang keempat, ada perspektif online. E-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Next. Yang selanjutnya ada komponen e-commerce yang pertama, yaitu ada produk. Yaitu banyak jenis produk yang bisa dipasarkan dan dijual melalui internet.
seperti pakaian, mobil, sepeda, dan lain-lain. Di e-commerce sendiri tuh produk itu benar-benar banyak banget macamnya. Jadi kita bisa menemukan apa yang kita mau di e-commerce. Yang kedua, tempat menjual produk. Tempat menjual adalah internet yang berarti harus memiliki domain dan hosting. Nah, pastinya kita harus mempunyai jaringan internet untuk membeli barang ataupun jasa dari internet atau dari e-commerce. Yang ketiga, ada cara menerima pesanan. Bisa melalui email, telepon, SMS, dan lain-lain. Yang keempat, ada cara pembayaran, ada kredit card, PayPal, tunai, dan sekarang tuh udah banyak banget cara pembayarannya. Jadi, semakin mempermudah konsumen dalam memilih barang ataupun jasa yang ingin didapatkan. Yang kelima, ada metode pengiriman. Penggunaan banyak sekali distribusi yang digunakan dalam metode e-commerce ini ada contohnya itu ada Pos Indonesia, EMS, JNE, JNT, Shopee Express, dan lain sebagainya. Yang keenam ada customer service, yaitu ada email, kontak us, telepon, chat jika tersedia dalam software. Jadi ini semua termasuk dalam komponen-komponen dalam e-commerce. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahima Zahra. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce, ada 8. Yang pertama itu B2C, yaitu langsung memasarkan produknya ke konsumen baik lewat marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Lewat social chatting seperti WhatsApp maupun website yang mempertemukan antara penjual dan pembeli seperti Facebook dan Instagram. Yang kedua ada C2C, yaitu dalam institusi seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Dapat juga disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yang menjual produk dan jasa satu sama lain. Yang ketiga ada B2B, yaitu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, trending partners. Yang kedua, pertukaran data atau data exchange. Yang ketiga, ada salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Yang keempat, ada peer-to-peer. Yang keempat ada C2B, yaitu konsumen memberitahukan kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen. Next. Selanjutnya ada B2G, yaitu transaksi antara bisnis dan badan pemerintah. Contohnya yaitu ada platform seperti Sinerthread dan Onvia menawarkan jasa lelang dan pengadaan elektronik yang memudahkan bisnis untuk berpartisipasi dalam tender pemerintah. Yang yaitu G2B, pemerintah menyediakan layanan atau informasi kepada sektor bisnis. Pemerintah menggunakan internet untuk menjual dan membeli dari perusahaan. Platform seperti portal pemerintah untuk pendaftaran bisnis. Selanjutnya ada G2C, yaitu ada lembaga pemerintah makin banyak yang menggunakan internet untuk menyediakan layanan pada warga. Ada 3, yaitu government, website, dan citizen. Yang terakhir ada G2G, yaitu e-commerce intra pemerintah atau transaksi antar pemerintah yang berbeda, serta berbagai layanan antara lembaga pemerintah yang berbeda, transformasi dan dari pemberian layanan pemerintah tradisional ke implementasi penuh layanan pemerintah online dapat menjadi proses yang memakan waktu. Next. 9 proses e-commerce dalam dunia bisnis. Yang pertama ada pengendalian dan akses keamanan. Situs e-commerce harus memberikan rasa percaya dan akses yang aman untuk berbagai pihak dalam transaksi e-commerce, misalkan dengan adanya kata kunci password, kunci enkripsi, sertifikasi, atau tanda tangan digital. Yang kedua ada manajemen konten, merupakan penelitian yang membahas tentang manajemen konten pada media sosial seperti Instagram. Yang ketiga ada manajemen arus kerja, yaitu sistem arus kerja bisnis digunakan untuk membantu para karyawan secara elektronik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas pekerjaan dengan menggunakan mesin software arus kerja. Yang keempat ada membuat profil dan personalisasi, yaitu proses pembuatan profil dan personalisasi menggunakan alat pembuat profil seperti pendaftaran, Facebook, software penelusur perilaku dalam situs web, dan respon pemakai.
Yang kelima ada manajemen isi dan katalog, yaitu ada isi e-commerce sebagian besar membentuk katalog multimedia yang memuat informasi produk sehingga membuat dan mengelola katalog merupakan rangkaian utama dari manajemen isi. Yang keenam ada pemberitahuan kegiatan, yaitu proses pemberitahuan kegiatan atau event notification memainkan peranan penting dalam sistem e-commerce. Karena sistem ini digunakan untuk memonitor semua proses e-commerce dan mencatat semua kegiatan yang relevan. Yang ketujuh ada manajemen pencarian, yaitu software e-commerce harus meliputi komponen mesin pencari situs web untuk dapat membantu para pelanggannya. Yang kedelapan ada proses pembayaran elektronik, yaitu pembayaran sebagai proses nyata dan penting transaksi e-commerce. Yang kesembilan ada kerjasama dan perdagangan, tujuannya yaitu untuk mendukung kesepakatan kerjasama dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ada tujuan e-commerce. Tujuan utama e-commerce adalah untuk mendukung kesepakatan kerjasama dan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh para pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya. Seperti halnya dalam e-business, sistem e-commerce juga fokus menumbuhkan komunitas kepentingan online untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan membangun loyalitasnya. Next. Perkembangan e-commerce. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis saat ini, e-commerce merupakan suatu kebutuhan untuk meningkatkan serta memenangkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk. Pada proses penggunaan e-commerce, kegiatan jual beli maupun pemasaran lebih efisien di mana penggunaan e-commerce tersebut akan memperlihatkan adanya kemudahan bertransaksi, pengurangan biaya, dan mempercepat proses transaksi. Kualitas transfer data juga menjadi lebih baik daripada menggunakan proses manual di mana tidak dilakukannya entry ulang yang memungkinkan terjadinya human error. Next. Selanjutnya, yang ke-12 ada peranan e-commerce. Yang pertama itu ada pemasaran. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan, melakukan pemasaran target, dan mengirimkan informasi produk dan layanan serta elektronik. Lalu yang kedua ada penjualan. E-commerce memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan produk atau layanan melalui internet dengan proses yang cepat, mudah, dan aman. Yang ketiga ada pengiriman. E-commerce memerlukan sistem pengiriman yang efisien untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Lalu yang keempat itu ada pembayaran. E-commerce memerlukan sistem pembayaran yang aman dan mudah, seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Lalu yang kelima itu ada customer service. E-commerce memerlukan customer service yang cepat, mudah, dan responsif untuk menanggapi pertanyaan pelanggan. Yang keenam ada informasi. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan informasi produk dan layanan ke pelanggan, seperti informasi harga, stok, dan promosi. Lalu yang ketujuh ada data analisis, yaitu e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan data pelanggan, seperti data pemesanan, pengunjung, dan penggunaan situs web yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang kedelapan itu ada efisiensi. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya operasi, seperti biaya penjualan, pengiriman, dan customer service dengan menggunakan sistem e-commerce yang efisien. Yang kesembilan itu ada globalisasi. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan produk dan layanan ke pelanggan di berbagai tempat, sehingga dapat meningkatkan jangkauan bisnis. Lalu yang ke-10, inovasi. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan baru, seperti layanan online, pengiriman cepat, dan pembayaran secara online. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vini. Jadi kesimpulannya adalah teknologi adalah sebuah bukti bahwa kehidupan itu berjalan. Meskipun banyak terjadi kontroversi dalam prosesnya, tetapi tetap saja teknologi tidak lepas dari kehidupan manusia. Melalui perkembangan teknologi digital yang sangat pesat, kegiatan promosi dan distribusi sebuah produk dapat menjangkau lebih banyak target audiens dan meningkatkan pelayanan sebuah bidang usaha.
Aplikasi mobile dirancang untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh e-commerce. Fitur-fitur yang dirancang sudah menampilkan konten yang meningkatkan hubungan personal antara brand dengan calon pembeli, serta adanya fitur belanja yang memudahkan calon pembeli untuk langsung membeli produk yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.